Nah, ini. Oh, Ada. Kang Omes ya, gak Kang Omes? pangestu Kang Ale, eta ini seueur penonton bayaran Pangestu. juga nate. Penonton bayaran cina mana? Lalala. Ramai di sini di belakang tim dari 3 Second. Udah nungguin juga Ya. teman-teman kita yang sudah tergabung di live Instagramnya It's 3 Second. Ya, udah dari kemarin nanya-nanya dan mereka juga sudah mempersiapkan pertanyaan untuk Omes. Kumaha, Mang? Pangestu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya punten diganggunya sore menuju syutingnya. Ya, nembe beres tadi, baru saja beres. Ini penonton kita se-Indonesia kan ya? Baru saja selesai Betul. tadi. Oh iya betul. Bisi rooming. Mohon, bisi rooming. Baru saja selesai tadi, udah selesai. Ya. Jadi langsung pulang ke rumah. Sekarang ini di rumah. Syuting apa sih? Sekarang teh lagi syuting apa sih? Kalau tadi samalah bantu-bantuin temen ya. Yang pada sedang membuat project-project. Cuman kalau saya sendiri sekarang mah belum kembali syuting reguler sebetulnya. Oh, belum. Kenapa? Masih padatkah jadwalnya? Belum ada yang kosong atau gimana tuh? Ini apa namanya kan kemarin si Corona ini ya. Jadi sebetulnya kan udah ada beberapa program yang harusnya sudah tayang kemarin jika nonton The Voice Kids, The Voice. Cuman kan nggak bisa audisi gara-gara Corona. Jadi mundur. Berarti gara-gara Koronces ini tuh banyak kegiatan yang tidak ini ya? Tidak Betul. berjalan ya? Betul, terus ada program kuis baru. Kalau kuis kan sama banyak orang juga harus melibatkan penonton. Jadi mundur dan memang ya kondisinya juga begini. Jadi ya belum syuting-syuting dulu lah. Saya juga kebetulan kemarin 2 bulan full di rumah. Benar-benar Oh, di nggak rumah? kemana-mana. Terus Full isi kegiatan 2 bulan. apa aja tuh, Mes? Selama 2 bulan? 2 bulan Bobo, selain uang, bobo makan gitu. Terus bobo gimana? gohan paling gitu. Aduh. Apa Ngapain aja namanya? tuh? Pelihara kura-kura. Oh iya bener, Girame katanya Omesnya lagi pelihara kura-kura ya sekarang ya? Iya, Itu dibisnisin memelihara apa? kura-kura. Atau buat pribadi aja? Sebagai pecinta, saya pecinta kura-kura dan pecinta uang, jadi bisnis kura-kura. Ini ada yang nanya juga soalnya Mes, kenapa sih harus kura-kura gitu kan ada kucing, ada binatang yang lain, kenapa memilih kura-kura? Ya, karena ada satu kura-kura yang sudah bersama saya dan istri saya selama 9 tahun. Ya memang justru binatang yang bareng sama kita tuh dari awal kura-kura. Gitu, yang tahu dari zaman bobogohan sampai punya anak 2, ya kura-kura itu. Jadi memang kita dari awal suka kura-kura, sama kura-kura itu ini kasih makannya gampang, gak ribet. Gitu. Kata siapa? Saya mah mati terus melihara kura-kura teh. Oh, berarti tidak cocok. Berarti oh. Iya, berarti tidak cocok. Coba beli kura-kura dari saya. Kura-kura dari saya mah pada panjang umur. Dagang. Oh, beda. Itu emang ada tipe-tipenya ya untuk kura-kura ini? Ya, banyak orang tuh yang salah, ada kura-kura air, ada kura-kura darat. Jadi kalau yang saya pelihara itu kura-kura darat dan usianya memang lebih panjang daripada kura-kura air biasanya. Gitu. Oh, kayaknya saya kura-kura air sih, dan belinya juga di tukang ikan soalnya. Ya bener, itu kura-kura air. Anu garepeng, karecil. Bener, karecil ijo kan. Ya, kura-kura Brazil namanya. Oh gitu, berarti saya harus beli dari Omes ya kalau beli kura-kura darat mah ya? Belinya nggak dari saya cuma ngimport. Oh ngimpor. Jadi ntar ada penjualnya. Salah satu bisnis dari Omes sekarang itu adalah bisnis kura-kura berarti ya? Ya, begitulah. Berarti salah satu kegiatan gara-gara corona ini adalah tadi. Terus bisnis ini kunafe masih jalan ya? Kunafe alhamdulillah, ya pasti kita semua berasa ya yang di Bandung, apalagi kan kunafe mah pariwisata. Betul. Ya tidak ada yang datang ke Bandung karena di lockdown ya kan. Jadi ya imbasnya sih berasa banget lah. Semua pasti teman-teman berasa, terutama kan kayak kita online, kuenya kan kue basah, nggak bisa jarak kirim jauhnya. juga. Betul, kue kering kan bisa jarak jauh. Kalau kue basah dari pengiriman aja kita sangat dijaga gitu. Jadi memang berpengaruh, tapi alhamdulillah bertahan. Masih bertahan ya. Iya, saya juga datang yang di Jalan Banda ya. Di Banda. Waduh, hatur nuhun.
Ini mau dikirim ini semua yang di kantor atau? Guys, mau dikirim kunafe nggak katanya? Mau. Ya, beres ini. Ya benar beres. Iya saya kirim semuanya. Spesial. Beneran. Dikirim. Asik. Beres ini saya kirim. Pakai demi Allah ya, Mah ya. Ya demi Allah, ya, Ma. Demi Allah, demi Rasulullah saya mah. Oke. Nah, ini kan tadi bisnis kura-kura, terus makanan, terus apa lagi nih kegiatan selama corona ini? Syuting YouTube gitu ada? Saya nggak punya YouTube, cuman yang saya develop tuh sekarang podcast. Oh, podcast gitu, Mas. Podcast Mas. Ada Enggok ya, Enggok juga temen Ya. waktu itu zaman ngeband di Bandung. Enggok, Wah. salamin ya. Terus Ya, siap. siapa lagi? Surya Darto. ya. Surya, Darto, ya. Darto terus sama Omes. Itu personnya Betul. tetap tuh podcast Mas tuh berempat tuh. Sebetulnya sih kita pengen ganti Enggok ya, tapi memang ya faktor ekonomi kita harus selalu support sebagai teman. Soalnya yang ngantri ya, sebelum Desta bikin podcast, dia tuh beneran waktu zaman prediksi touring, gua tuh jadi masuk nggak? Katanya gitu. Jadi masuk podcast Mas nggak? Desta, terus Tora, gitu-gitu. Cuman kayaknya Enggok lah, karena kita kan memang tujuannya lebih ke sosial ya kalau di podcast Mas. Apa hubungannya sama Enggok? Ya. Ya membantu ekonomi rumah tangga semua orang, intinya begitu. Faktor karunya mungkin ya. Ya, karunya. Oke, terus si podcast Mas ini gimana nih perkembangannya? Podcast Mas ini sekarang baru rekor baru lagi di Indonesia. 20 juta plays dalam 8 bulan. Jadi memang ini rekor baru. Plays. Betul. 20 juta plays dan pendengar kita cukup banyak dari semua negara ya. Karena kita punya data segala macam, justru banyak orang Indonesia yang lagi di luar negeri pada dengerin podcast Mas. Gitu. Kira-kira jadi memang menurut Omai sendiri, kenapa sih mereka pengen dengerin podcast Mas? Kenapa pengen dengerin podcast Mas? Mungkin gara-gara obrolan tongkrongan ya. Jadi memang tidak dari semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi kecuali saya. Oh, yang lain pada jaim gitu maksudnya. Enggak, yang lain justru terlalu terbuka. Saya doang yang tertutup hingga saat ini. Saya tidak mau membuka diri saya. Untuk apa saya membuka diri saya dan didengarkan orang lain? Mereka aja yang mau. Saya bingung sama Darto, Surya, Enggok. Aneh, mengumbar aib sendiri. Kalau saya memang dari dulu konsepnya mengumbar aib orang lain. Makanya saya 9 tahun di-insert gosip. Oh benar, memang bakat itu ya, bakat untuk apa namanya ngebuka aib orang lain ya. Ngapain ngomongin Tapi aib sendiri? Kalau di podcast sendiri ada posisi masing-masing nggak sih? Punya apa namanya SOP masing-masing, misalnya Omes sebagai pengumpan, Enggok sebagai korban, itu ada nggak sih? Nggak, sebetulnya sih itu ini ya, apa namanya, organik aja. Jadi memang Enggok menjadi yang dibully, Darto si mulut sampah, Surya si emosi, si ngegas, saya si pencitraan. Itu memang mengalir dan enaknya itu si podcast Mas itu berangkat dari pertemanan sih. Jadi ngobrol tongkrongan, ya kayak ngobrol tongkrongan direkam. Jadi yang pendengar itu ngerasa ikut di tongkrongan itu, gitu. Jadi tanpa ada skrip gitu nggak sih? Atau nggak ada, cuma dikasih tema mungkin ya, tema ada gitu, tema. Untuk season ini kita mau nggak mau ngasih tema karena kita nggak mau ada pengulangan ya, karena kan lama kelamaan kita udah bahas ini belum ya, jadi kita memang ada data untuk temanya, banking temanya. Cuman kalau sebelumnya sih bebas-bebas aja, kita ngomongin segala sesuatunya seingetnya aja gitu, seenaknya aja gitu. Oke. Iya, soalnya kalau pas ngedenger memang obrolannya mengalir begitu aja dan kaliannya memang di antara berempat tuh saling mengisi ya, karena memang pertemanan sebelumnya begitu ya. Bener, jadi memang berangkat dari pertemanan, semuanya memang udah nyaman, makanya kita mencela masing-masing itu udah nggak ada sakit hati gitu. Cuman karena saya orang Sukabumi, sama kan main santet, jadi anak-anak paling 2 hari sakit lah. Bener. Dan kalau ini cenderung juga kan
kalau orang Sunda bilang mah heureuyan zaman dulu gitu ya. Terus Ya, tebak-tebakan kayak gitu. Biasanya yang punya ya. ide-ide kayak gitu siapa sih di antara kalian berempat? Kita sih bareng-bareng semua, jadi kita berempat tuh selalu mempersiapkan sesuatu untuk saling menjatuhkan teman tanpa memberitahu dulu apa yang akan kita bicarakan. Oh Gitu. gitu. Jadi Jadi, konsepnya jadi, mencelah ya. jadi spontan semuanya. Jadi gue lagi pengen jatuhin siapa nih. Dan pasti semua udah sering dengar yang sering menjatuhkan temannya itu adalah Imam Darto. Memang Imam Darto Iya, itu iya, adalah, iya, iya. kami menganggapnya bukan teman, tapi apa ya, si Musuh. musuh, memang musuh masyarakat. Emang pika sebelen, Darto itu Mulutnya pika sebelen. sampah. Mulutnya sampah, sampah. Hmm. Itu aja lewat proses editing. Kalau nggak diedit, mungkin ada beberapa rumah tangga dari kami retak sampai saat ini. Mungkin sudah masuk di insert beneran, asli. Wah, Karena Darto saking sih mulutnya paling terbukanya ya. sampah. Betul. Kacau, kacau. Bahkan Surya itu ngegasnya justru belain temennya. Oh, Iya, gara-gara si Darto apa iya, mencela salah satu yang ngebelain Surya gitu ya. benar. Ini kalau Darto dan Surya nonton, kayaknya kita lagi gibahin mereka ya, baiklah. Iya, nggak apa-apa. Tapi memang setiap berapa dalam seminggu itu berapa kali podcastan sih? Jadi kayak sekarang kan kita lagi break. Kita biasa brainstorming dulu dalam 1 minggu, ngumpulin ide-ide dan lain sebagainya. Kalau take-nya sendiri biasanya kita kalau sebelum corona ya, itu biasanya seminggu kita 2 episode. Jadi selalu fresh, keluar baru, update Oke. current issues kayak begitu. Cuman karena kemarin corona, saya kan hampir 2 bulan gak keluar rumah sama sekali, itu geber tuh waktu itu. Bisa seminggu berapa kali take gitu. Karena kan kepotong Jadwal lebaran banyak juga. yang iya. Oh iya 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 benar 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 benar. Betul. Dan memang kita social distancing kan di Jakarta lebih dulu daripada di daerah lain. Mhm. Ya, tapi kalau ini menarik loh, guys. Jadi kalau melihat apalagi untuk perjalanan karir Omes sampai sekarang terkenal di seluruh Indonesia. Ini ada kabar juga kalau Omes itu dulunya adalah seorang SPB susu. Saya ngelihat juga di apa ya, di YouTube. Itu beneran? Iya beneran. Saya SPB susu di Borma, di Gria, tah. Di Borma Aslina, dia. di Borma eta naon teh? Ujung Berung masih Itu ada tahun kan berapa sih? Bormanya? Tahun berapa sih? Itu tahun 2007, 2008. Nggak terlalu lama Terus juga sih di sebenarnya ya. iya, di Borma non di Kabupaten Bandung teh Katapang, di situ saya jaga aja. Itu berapa Jualan lama susu, tuh nawar-nawarin jadi susu. SPB itu? Itu selama kuliah ya, kurang lebih 2-3 tahun lah. Jadi setiap ada off kuliah, saya tuh jadi SPB susu. Gitu. Nah, Ale juga ngelihat si hasil SPB-an ini jadi si Jagur, si motor ini. Itu bener tuh. Benar, itu motor pertama saya yang saya belinya juga di Tubagus tuh, Tubagus Ismail. Ada di pinggir jalan. Guys. Heeh, ada pas belokan tuh. Hmm. Wah, iya aya motor naon. Kirain kan bentuknya sudah Harley Davinter ya. Bentuknya sudah di customize ala-ala moge. Terus pas saya tanya, ini motor apa? Heeh, ini motor apa? Mercy. Edan, Mercy ngaluarkeun motor, saking ku goblokna teu apal motor. Suga teh BMW ngaluarkeun motor, edan Mercy, Mercedes-Benz ngaluarkeun motor. Berapa harganya? Heeh, pas ditanya, wah edan nih. Saya kumpul hayang motor, berapa harganya? 2.500.000. Alhamdulillah. 2.500.000. Murah pisan ya. Edan Mercy 2.500.000. Langsung tanpa berpikir panjang aku membeli motor itu dan berasa keren. Pas tahu di rumah mereknya bukan Mercy gitu. Ini apa saya? Oh Binter nih kan, bintang terang. Oh Kawasaki Binter Mercy. Terus diulik, oh iya teh motor iya. Oh iya teh iya gitu. Jadi baru tahu akhirnya saya motor teh iya. Dan saya pakai setiap hari ke kampus berasa paling keren. Bahkan saya pakai mudik ke Sukabumi, rumah saya di dalam gang, masuk ke jero gang, masih ingat itu motor ya, Harley Davinter, bentuknya chopper, tapi pakai knalpotnya knalpot Tiger, coba longsong badag. Wah, itu mah ditempel-tempel aja itu mah. Itu model sampai dia knalpot Tiger. Oh, Tiger anu bulet panjang teh pipa, ditempel na chopper coba. Gak ada pantas-pantasnya. Edun itu, tapi sampai saat ini
Saya ganti kan ya, frame-nya jadi Jep Style, tapi Ya. motornya masih ada, frame-nya masih ada, dan lagi mau dibangun ini sekarang di Bandung. Masih Dibangun jalan lagi berarti si ya? Jago. Masih, Mesinnya oke, oke. masih dipakai Artinya harian. artinya oh dipakai harian juga. Ya, Oh, enggak, artinya dari buah perjuangan zaman dulu si motor ini berarti menjadi bukti sejarah kesuksesan Omes dong. Benar nggak sih? ya ceritanya begitu, itulah motor yang saya beli pertama kali. Dan saya orangnya teh cukup sentimental ya, asik. Memang pencitraan Sentimental. gitu ya. Jadi saya tuh pengen ngeliatin aja nantinya ke anak-anak kita motor bapak maneh, tim mimiti teh iya gitu. Karena memang saya senang motor, jadi yang saya simpen motor doang. Oh ya, jadi ini juga buat diperlihatkan ke anak cucu mungkin ya nanti ya. By the Ya, way, yang paling besar itu siapa? Embun ya, Embun ya. embun, yang kedua langit. Langit. Nanti yang ketiga nih, kalau misalnya ada yang ketiga mau dikasih nama apa nih? Ini unik-unik Tadinya namanya. teh sempet pengen adain Sundanya haseup mungkin ya. Cuman kurang bagus maknanya haseup karena lebih gampang hilang gitu. Pilaku uap kan, uap juga nggak mungkin. Oh, nanti menguap. Manggilnya nanti gimana kalau sep kan ya sep. Kan Ari Bisa orang manggilnya Sunda mah kalau manggilnya Asep jadinya. Kalau Oh, orang iya, iya. orang Jakarta Asep Iya 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 iya. gitu. Tapi nggak ada sih kalau sama istri mah udah aja dua. Dan Dua. jadi bete Ya. sekarang ngasih nama embun langit. Aya tuh rame di TikTok segala macem katanya anak-anak zaman now, anak-anak senja. Wah. Oh iya. Jadi Iya, kalau benar. anak-anak senja ngasih namanya langit, embun, biru. Wah, karena itu. Aduh, tapi pada sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. semuanya. Ini ada titipan pertanyaan nih, Mes. Nih. Kumahata. Nah, ini yang tadi, ini berkaitan dengan podcast Mas. Ini kan ada cerita tentang calon bupati masa gini. Nah, itu gimana tuh ceritanya itu? Emang mau dicalonkan menjadi bupati? Emangnya Darto kambek kan Darto. Itu yang pertama menggulingkan itu semua adalah Imam Darto. Awalnya. Darto yang awalnya di motor baik, Omes si calon bupati, semua teman-teman di motor baik secara kabehan nate influencer. Jadi mereka setiap posting, wah ini nih calon bupati, iya dia calon bupati Sukabumi, emang bener calon bupati Sukabumi, rame ya. Dan yang luar biasa, dasar Darto ya, baru saja kemarin, saya belum pernah ngomong nih, ada 2 calon yang nelpon untuk jadi wakil. Serius? Ari Kang Omes teh serius. Iya. Ari Kang Omes teh serius. Bade janten bupati kumaha upami mulai ti calon wakil kararesan ieu bade maju janten ieu yuk Kang Omes urang sasarengan urang bangun Sukabumi amsyong haji Darto luar biasa edan gelo. Oh, jadi dari bercandaannya Imam Darto kalau Omes adalah calon bupati Sukabumi, ternyata semakin besar sampai ada orang yang nge-propose Omes untuk jadi wakil bupati Sukabumi. Gila. Jadi pilkada Sukabumi itu harusnya tahun ini atau tahun depan, saya kurang tahu, tahun depan kalau nggak salah. Dari awal tahun tuh. Bukan dari awal tahun ya. Podcast Mas itu kan di akhir tahun mulainya. Terus si motor baik kan dari lama, dan si Darto udah ngomongnya juga udah cukup lama. Asli penjajakan ayo kan kumaha lamun ngobrol heula, kumaha lamun ieu. Saya jujur nih karak ngomong di dia anjir. Saya ngomongnya, aduh teu acan Bapak muhun pami engkin duka abdi ge terang, da abdi moal ari nyebat alimah gitu. Saya nggak akan kalau bilang nggak, takutnya suatu saat saya nyemplung. Cuman kalau sekarang belum, mohon maaf. Kang ngobrol aja dulu, kita silaturahmi. Liar. Tapi jawabannya diplomatis ya. Kalau sekarang belum gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih, Mes, ini pertanyaannya ya. Tiba-tiba Omes selenting kena ya mungkin dapat inspirasi dari kanan kiri atau dapat mimpi gimana. Ternyata Omes ya udah deh gue jadi ikutan atau masuk ke politik, gimana tuh? Bakal diambil lagi nggak? Atau ditelepon lagi nggak sih Bapak yang tadi tuh? Kalau saya sampai sumpahnya udah pikir ke ayeuna teu acan lah, moal belum. Mungkin jauh. Belum, ya. Kalau mau ditanya, Mes mau jadi bupati, jadi wali kota atau jadi gubernur? Saya mah ya, doain saya nih semua yang lagi nonton, doain saya jadi presiden.
Amin. Omes jadi Lamun presiden. masalahnya, lamun bupati nggak bisa dibelokin. Kalau jadi gubernur, gubernur Bank Indonesia, lamun presiden ya presiden direktur lah kebetulan. Jadi beloknya karenanya Oh iya, presiden, benar, amin, benar, benar, presiden benar, benar, direktur, benar. we saya mah lah. Benar, benar, Gitu. benar. Tapi kan sekarang Makanya, sebenarnya kalau ngomongin tentang ya, presiden atau menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan kan sekarang Omes katanya udah punya juga yang namanya sekolah public speaking, benar ya? ya sama teman-teman dulu di Insert kita bikin namanya Compassion. Apa namanya? Compassion. Compassion, communicate with Compassion. passion. Ya, Oke, di situ Omes sebagai owner kah bersama teman-teman atau juga ya, sebagai kita staff pengajar? sebagai owner dan juga pengajar karena kita berangkat dari profesi kan, karena kita dari pengalaman, jadi kita ke apa namanya praktek ya sebagai profesional gitu, dan kita juga bikin kurikulum, silabus, dan insya Allah tunggu gebrakan berikutnya lah. Jadi ini emang sekolah public speaking barengan sama teman-teman yang zaman dulu di Insert gitu ya? Insert ya, Indra Herlambang, Adri Danuatmaja, Nadia Mulya, Lenatan. Kita sebetulnya udah mulai dari tahun kemarin. Cuman di tahun ini kita insya Allah lebih serius, sedang penjajakan. Mungkin sekarang sudah 20%. Insya Allah jika dilancarkan, mohon doanya dari semua, kita mau bikin Amin. kampus sendiri. Nah, ini katanya mau bikin kampus universitas ya, bener ya? Atau sekolah tinggi? Ya, kampus teh. Ya, betul. Kalau di Indonesia itu masih ada regulasi yang harus kita lewati. Jadi memang ada 5 kan ya, sekolah tinggi, politeknik, universitas, sama institut, sama lembaga pendidikan. Iya, benar. Ya, makanya nanti namanya sedang kita persiapkan dan sedang kita sesuaikan kira-kira apa yang paling tepat dan apa yang paling cocok lah sama nama kampusnya nanti gitu. Jadi minta doanya lah. Gaya ya, aduh pikir. Iya dong, wah gila luar biasa dong. Seorang artis gitu kan mempunyai sekolahan. Nah itu kan yang menjadi pertanyaan adalah kalau lembaga pendidikan mah mungkin bisa cepat. Tapi kalau universitas itu infrastruktur dan lain-lainnya memang sudah siap, Mas. Betul. Jadi kita berkolaborasi dengan salah satu universitas di Indonesia yang cukup terkenal, bukan cukup, gue mah yakin semua orang Indonesia tahu universitas ini. Gitu, swasta, salah satu universitas swasta di Indonesia, ya mudah-mudahan berjodoh dan kita masih mempersiapkan ini semua, dan karena mereka kan sebetulnya sudah punya kampusnya, sudah punya infrastruktur, sudah punya kurikulum dan silabus yang sedang dikawinin lah sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan nih kalau yang lagi nonton punya cita-cita yang sama di dunia komunikasi, nanti mungkin bisa ikut bergabung. Soalnya kita ada di Jakarta ya? Kita di Jakarta dan mungkin ada beberapa juga di daerah lainnya. Dan kita kan memang bikin kelas rutin setiap bulan, Mang. Kayak ini tanggal akhir bulan ini kita juga bikin yang luar biasa. Kita kan bikin kelas buat umum. Yang ikutan tuh bisa 50 sampai 100 orang Zoom gitu ya. Jadi yang ikutan tuh variatif. Ada sales marketing, ada ibu rumah tangga, ada yang luar biasa. Ibu rumah tangga ada ikut juga. kelas. Nah, yang luar biasa yang ikut kelas kita ya sampai kita hormat gitu ya. Dosen. Ada beberapa dosen yang ikut kelas kita. Ya. Dosen juga ikutan. Jadi mungkin bukan di dunia komunikasi, mungkin dosennya intinya, Mas, gimana caranya saya berkomunikasi dengan mahasiswa? Terutama kan zaman sekarang, mahasiswa mungkin lebih sulit cara berkomunikasinya. Kreativitas apa yang bisa digunakan. Jadi itu sih. Benar. Gitu. Benar. Jadi ya, intinya buat siapapun. Iya, lagian teman-teman juga memang kompeten di bidangnya juga ya, public speaking, dan sebagai penggiat juga, jadi terpercaya lah ya. Ya, alhamdulillah kita kan praktisi. Saya paling junior 13 tahun di dunia public speaking ini, gitu. Indra Herlambang udah hampir 25 tahun. Adri Danuatmaja 20 sampai 25 tahun kan mereka dari radio di Bandung. Oh iya, kan? benar. Ardan, OS, gitu Prambos, ya Jakarta mereka di OS juga, di Prambos gitu-gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan sih bisa membagikan sedikit ilmu lah sama teman-teman. Iya, mudah-mudahan ya. Ini kan niat yang baik juga, bener kan? Siap. By the way, ini kan ngomongin tentang Omes yang
tadinya diceritain sebagai SPB susu, kok sekarang ternyata sukses di bidang entertainment begitu kan? Itu kok bisa gitu? Boleh dong kasih tahu juga sama teman-teman yang nonton, siapa tahu bisa menginspirasi juga supaya tidak patah semangat gitu, Mes. Yes, ini buat teman-teman kali ya. Kebetulan saya punya talent management. Saya punya talent management yang memang kita nge-grooming juga, terus kita bikin strategi juga gitu kan buat si talent-talentnya ini. Yang sekarang bergabung sama kita tuh ada Surya Insomnia, ada Molan, dia presenter di Radio Jakarta, istri saya, terus ada Jaya yang juga, ada Caca Frederika, cukup banyak lah. Nah, ada beberapa teman lainnya memang kita bantu. Ya, nah kalau dari saya dari awal selalu sama teman-teman juga ngobrol dan mungkin juga bisa ke semua orang nih. Saya yakin nih kalau saya pribadi ya, yang lebih oh, ngelag. Wes. Ngelag ya. Nah. Halo, ngelag? Ya. Aduh, maaf. Ada. Yang lebih ganteng dari kita pasti banyak. Yang lebih pinter dari kita pasti banyak. Yang lebih muda dari kita banyak. Yang lebih kreatif dari kita banyak. Gitu. Tapi siapa yang beruntung? Gitu. Jadi menurut saya saat ini saya yang lagi beruntung. Nah, bagaimana mempertahankan keberuntungan itu? Gitu. Kalau buat saya selalu yang share. Pastinya kalau keberuntungan itu mah kan dari Tuhan ya. Teman-teman nih, buat semuanya pastinya jangan pernah berhenti mencoba, semua juga tahu lah. Jangan pernah berhenti belajar, semua juga tahu lah. Mencoba segala sesuatu, semua juga tahu lah. Keberuntungan itu dari Tuhan, teman-teman, itu mah urusannya sama Gusti Allah ya. Jadi jangan lupa selalu berdoa, minta doa restu sama orang tua, itu paling penting. Cuman ketika keberuntungan itu sudah datang ke kalian, itu yang paling sulit untuk mempertahankan. Gitu. Jadi yang paling penting dan selalu sama teman-teman itu saya selalu sharing strategi manajemen. Yang paling penting adalah selalu belajar dan rendah hati, itu sih. Itu yang mempertahankan di dunia hiburan mah. Jadi buat teman-teman selalu belajar dan rendah hati gitu ya. Iya. Kan ada orang begini. Udah di level tertentu casting misalkan. Buat apa casting? Kan gua mau udah di level ini. Ngapain casting? Ada yang begitu. Kalau buat saya, gengsi bisa gitu ya. Kalau buat saya nggak apa-apa. Casting itu kayak kita karyawan ngelamar ngasih CV kan, sama aja. Betul. Kalaupun memang harus di casting, saya mah intinya nggak apa ya, nggak ribet lah, santai. Nggak ada gengsi, nggak bauan, nggak gengsi. Kenapa harus gengsi gitu? Iya itu sih intinya. Artinya buat teman-teman semuanya yang mungkin ingin berkarir mengikuti Omes, jangan berpatah semangat juga gitu ya. Dan kalau misalnya ada casing-casing mah ikut aja gitu ya. Iya, nasib mah nggak pernah ada yang tahu. Saya itu hasil dari audisi yang selalu dibilang orang, audisi pencarian bakat mah, itu mah udah disetting, cina kan? Ini mah yang menang undangan. Ini mah saudaranya produser. Teman-teman, saya selalu bilang ya kalau ada interview gini, saya ini bukti asli, ngantri dari subuh, ribuan orang yang ingin ngadu nasib untuk masuk dunia hiburan, gitu sih intinya. Jadi, ya begitu, nggak ada rekayasa atau apa beneran. Iya, jadi ini mah asli gitu ya, bukan settingan dari pihak-pihak tertentu. Benar. Ini Omes itu adalah produk dari hasil seleksi gitu ya. Bener, jadi memang keberuntungan, alhamdulillah. Nah, ini buat teman-teman misalnya, ini kan kalau tadi Omes dari seorang SPB tiba-tiba menjadi berkeinginan untuk beralih ke dunia hiburan tuh. Itu triggernya dari mana tuh yang udahlah kayaknya mah aku nggak akan kerja reguler deh, aku mah pengen jadi artis. Nah itu apa yang menjadi triggernya waktu itu? Kalau saya triggernya adalah keadaan. Jadi saya masih kuliah pun sambil kerja. Di tahun yang sama ketika saya masuk Extravaganza, almarhum bapak saya meninggal. Jadi nggak mau, saya harus meninggalkan dulu kuliah saya harus full bekerja di Jakarta.
gitu. Dan kalau dunia hiburan sendiri, kalau dari saya memang saya dari awal ikut kabaret kayak gitu-gitu, teater. Jadi emang udah resep ke dunia hiburan dan emang ditanya sama guru saya waktu kecil, Ome cita-cita yang jadi naon, yang jadi artis, belegug ya, aduh. Ternyata Batur mah jadi dreams come presiden. true, guys. Batur presiden, astronot. Bener. Bener. Berarti Saya yang jadi hati-hati artis. juga dengan cita-cita waktu kecil ya, bisa tercapai. Ini contohnya Omes pengen jadi artis, akhirnya bener jadi artis ya. Bener, alhamdulillah. Saya ingat nanti pas saya ketemu guru SD kelas 1. Almarhumah tak Ibu Dedeh, guru saya. Omes, pas saya mudiknya beberapa tahun lalu, Meh, si Omes ini jadi artis. Mohon Bu, alhamdulillah. Apal tuh bareto lamun Ibu tanya, Omes yang jadi naon? Ente Bu, emang yang jadi naon? Batur mah yang jadi tentara, polisi, yang jadi astronot. Maneh hungkul nggak jawab yang jadi artis. Itu tapi guru saya teh. Artinya sebuah doa ya, jadi sebuah doa ya. Alhamdulillah jadi sebuah doa. Jadi saya harita hanjakal nyaho kitu jadi presiden we. Ternyata doanya tercapai. Mudah-mudahan juga mau jadi presiden. Presiden direktur atau presiden apa gitu kan. Ini by the way dengan ayah yang meninggalkan duluan itu zaman kuliah berarti ya, ayah meninggal. Ya, itu pas saya masuk dunia hiburan Indonesia itu 2007. Bapak saya meninggal di 2007 juga sama. Itu sempat mengetahui nggak ketika Omes memutuskan ya udah deh panggilnya apa bapak apa ayah? Bapak. Pak Omes kayaknya mah bakal keluar kuliah udah aja mau mengadu nasib di Jakarta. Sempat ngomong gitu nggak sih? Ya, enggak. Jadi kan bapak itu sudah sakit, sudah kemoterapi. Sebetulnya bapak almarhum juga itu di Jakarta. Terus kan waktu itu saya karantina ya, kalau zaman dulu mah kalau pencarian bakat kita karantina selama 3 bulan, nggak boleh pegang handphone sama sekali. Jadi betul. Saya nonton. Kondisinya waktu itu kan ada spektakuler show-nya tuh. Betul. Saya tuh di panggung waktu mau berangkat tuh, waktu mau mulai. Wah, ini ada anak saya di sini. Ada mau lihat ya? Hai. Jadi waktu saya show itu tuh cerita kan. Ini keluarga dari Bandung, Sukabumi, Jakarta mau nonton Omes, tungguin ada berapa bis kan biasa. Supporter apa banyak-banyak. Tim supporter. Betul, kan itu acara live. Terus saya masih ingat waktu itu tuh waktu persiapan kan sebelum syuting dikasih handphone. Kok keluarga saya nggak ada yang ngabarin, saya bilang. Sampai live show, saya ngeliatin di penonton, mana keluarga saya, mana mamang saya, mana uwa saya, mana ibu saya yang mau, katanya mau support saya. Ini sudah masuk mau ke semifinal waktu itu. Sampai mau ke akhir acara, ujung acara, itu ada mamang saya sama bibi saya. Berdua kelihatan di pojok di tempat penonton. Saya ngeliatin cuman berdua, oh macet meren ya Jakarta, itu tuh hari Jumat. Mungkin macet. Terus sudah selesai acaranya, si live-nya, saya dipanggil ke sebuah ruangan terpisah, udah ada kamera. Ya reality show mungkin ya. Oh iya, zaman dulu udah ada zaman termehek-mehek kayak begitu. Udah ada kamera. Saya masuk ke situ, tiba-tiba saya nangis ketemu om tante saya. Saya nangisnya karena kangen. Udah 2 bulan lebih ketemu, 3 bulan lebih itu nggak ketemu keluarga. Saya langsung meluk. Baru om saya bilang, kenapa nangis? Udah tahu. Enggak, saya kangen aja. Saya kangen sama om, sama tante. Loh, nangisnya karena apa? Saya kangen aja ketemu keluarga, udah lama nggak ketemu. Baru di situ dikasih tahu. Kirain mamang tuh kamu nangis kenapa? Sok, tahan dulu, istighfar. Saya udah, wah kenapa nih perasaan gak enak? Saya makin nangis tuh. Saya makin nangis. Baru om saya ngasih tahu, bapak udah nggak ada dari pagi. Waduh. Wah, saya suka sedih kalau cerita. Bapak sudah tidak ada dari pagi, dari tadi. Cuman
si ibu nitip, kamu nggak boleh tahu katanya. Kamu pesan terakhir dari bapak adalah biarin si AA lagi mengejar mimpinya, lagi mengejar cita-citanya. Biarin dia selesaikan apa yang menjadi kewajiban dia. Biarin dia selesaikan dulu live-nya. Kasih tahu nanti selesai live, suruh dia nyusul ke Sukabumi. Wah, dari situ pas saya dikasih tahu bapak saya meninggal, justru air mata saya berhenti. Asli. Di mobil perjalanan dari Jakarta sampai Sukabumi, nggak ada air mata yang netes. Di hati saya meren bergejolak ya. Justru yang ada di hati saya adalah, anjing nyeri hati. Kenapa saya nggak ada di samping bapak saya di detik-detik terakhir? Wah, emosi yang ada di diri saya. Ya Allah, saya pengen nemenin bapak saya sebagai laki-laki, anak laki-laki paling besar gitu ya. Kenapa? Ya ada begitunya. Kenapa? Kenapa secepat itu? Ya Allah, saya sedang mengejar mimpi saya sedang mengejar cita-cita saya untuk keluarga saya, gitu. Sepanjang perjalanan saya nggak nangis. Pecahnya lagi itu adalah pas saya sampai Sukabumi, saya ketemu kakak dan adik saya, gitu. Dan sampai saat ini, apa namanya, yang selalu, ya mungkin istri saya, kakak, adik, ibu, ya, selalu ada perasaan, ya saya sampai sekarang selalu istighfar, selalu ada perasaan, masih dendam gitu, masih sakit hati gitu. Ya Allah, coba, amit, ya saya juga paralun ya, kalau kata orang Sunda mah, coba mun bapak saya sakitna ayeuna, sok rek mana kurang diudag, rek ka luar negeri, rek ka Singapura, ka Malaysia gitu ya. Saya bekerja ini buat siapa sih? Gitu. Saya bekerja ini buat orang tua saya, untuk keluarga saya. Masih ada perasaan begitu, masih suka handeueul kalau kata orang Sunda mah, masih suka ada keheul, masih ada keselnya gitu. Coba kayak kemarin saya kan sempat sakit. Ya maksudnya saya mencari pengobatan yang paling maksimal gitu sampai ke Singapura. Saya di Singapura itu 3 hari di sana, 4 hari di Jakarta, 4 hari di sana, 3 hari di Jakarta selama 2-3 bulan. Saya pulang pergi ke Singapura. Percaya nggak? Ini saya belum pernah ngomong nih. Di Singapura itu saya nangis. Saya di hotel sendirian nangis. Yang saya lakukan tuh nangis, sholat, ingat bapak saya. Ingat bapak saya. Ini harusnya yang saya bawa ke sini tuh adalah bapak saya gitu. Harusnya uang yang saya keluarkan saat ini adalah untuk pengobatan bapak saya gitu. Jadi masih ada perasaan gitunya sampai saat ini gitu. Masih ada ya Allah gitu. Gitu. Kalau misalnya Bapak mendengar nih, kira-kira yang akan disampaikan Omes sama Bapak apa nih yang akan diceritakan? Kalau dari saya yang luar biasa dari Bapak mungkin ya. Inilah hasil didikan Bapak, anak-anak Bapak, saya, kakak, dan adik saya bertiga. Jadi bapak saya sebelum meninggal itu ngasih surat wasiat, Mang. Bapak saya kanker paru-paru, jadi udah nggak bisa ngomong, udah gitu. Jadi beliau nulis surat. Pas beliau sakit itu saya udah di karantina tuh, jadi kan boleh pulang seminggu sekali. Sebelum yang 2 bulan itu masih awal-awal, saya datang ke Sukabumi, ke kamar beliau tuh udah nggak bisa ngomong ya. Terus nulis surat. Dan surat wasiat itu sampai sekarang kita cetak di saya bertiga kakak adik, kita kasih frame, kita simpen di kamar biar kita setiap bangun ngelihat itu. Isi wasiatnya almarhum bapak saya. Apa tuh? Kalian harus jadi manusia. Intinya manusia dari pelajaran bapak saya itu adalah sebaik-baik manusia adalah yang bisa memanusiakan manusia. Kalian harus berguna, jadi manusia yang berguna untuk umat manusia. Untuk umat manusia. Jadi khalifah mungkin ya. Jangan lupakan keluarga kalian, orang-orang di sekitar kalian. Intinya yang lainnya jangan lupa sholat, ngaji, jangan lupa beribadah.
kalian harus kompak. Tapi yang paling diingat sama kita bertiga adalah itu yang paling nempel di kita. Jadi memanusiakan manusia. Makanya itu ya salah satunya kenapa ada motor baik gitu. Iya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang memang kita lakukan bertiga, cuman ya mungkin kita tidak sampaikan ke publik. Cuman emang itu mah wasiat dari orang tua, dan memang itulah yang luar biasa. Kalau bapak saya nggak dengar sekarang, kita bertiga sepakat semua usaha kita harus bareng dengan sosial. Semoga itu jadi pahala dan ibadah untuk bapak kita yang sudah mendidik kita sampai sekarang gitu, man. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ini luar biasa sekali ceritanya, menginspirasi juga teman-teman yang menyaksikan di live Instagram. Tapi Mas, kita kasih kesempatan juga buat teman-teman yang nonton, karena kita udah janji juga, boleh ya? Ya, boleh. Nah, buat teman-teman yang tadi ngeklik icon tanda tanya tuh yang bertanya, boleh coba sebentar ya Mas ya? Yuk, mangga. Oke, pertanyaan ini kita cek dari sini aja deh. Diambil dulu. Bentar. Mana nih pertanyaan? Oh, ini ada yang bilang juga so inspiring for me. Wah, mantap. Oke, mana tuh yang bertanya? Oh, ini di sini nih. Oke. Sebentar. Bang Omes. Oh, ini mah yang kura-kura darat, sama nggak sama buaya darat? Terus Wah, dari Insan Oat ya. Lalu ada juga Hello Wakmal, awal mula terbentuknya 3 second, nanti dijawab ya sama Mimin, oke? Lalu kalau lagi ngeblank MC solusinya apa Bang Omes? Nah, itu dulu dari Joko _Jupo. Kalau lagi ngeblank MC, ya apa semua orang solusinya katanya? Solusinya biasanya ngeblanknya gara-gara apa ya? Ngeblanknya mungkin lupa skrip. Soalnya saya macam-macam, lupa skrip pernah, ditimpuk penonton pernah, langsung blank kita. Coba kumaha, so kan namun MC band anu mainna slang gerak. Slang teh lain yang nenjo maneh anjing tah. Batu aqua isina cikiing. Siu. Emang pernah? Pernah. Soundrenalin dari itu kan dulu kita keliling segala macam. Wah, parah pas band, sebelum pas band. Wah, wes. Wasalin. Makanya pokoknya sebelum band itu kalau kita MC, Mang, tak kudu make MC lah, Mang. Please, Mas kayak yonya tuh. Enggak dong, Mas. Ayo naik. Satu. Kalau nggak hadiah lah, hadiahnya apa? Hadiah yang gede gitu-gitulah, jaga-jaganya. Cuman kalau blank, gimana tuh? Kalau saya, kalau ngeblank. Nah, kalau blank, makanya itu gunanya persiapan dan cue card dari saya. Itu selalu kita bilang, selalu untuk MC apapun, persiapkan cue card alias contekan. Jadi ngeblank-ngeblanknya balik ke situ, gitu. Kalaupun nggak boleh pakai contekan, teman-teman, itu berdasarkan pengalaman jadinya ya. Harus punya pelor. Pelor itu misalkan yang saya kan ada komedi gitu ya, serius santai. Suka ada pelor-pelor komedinya, bercandanya. Intinya beginilah. Oke. Ini rahasia dapur nih. Sok. Stand up comedy. Ya. Kayak penyanyi, kayak MC. Penyanyi punya 10 lagu. Konser dimanapun yang dibawakan lagunya itu aja 10. Betul. Iya. Ya benar. Stand up comedy punya materi 10. Mau dimanapun, materinya itu aja. Begitupun MC. Mau MC dimanapun, materinya segitu aja. Jadi buat teman-teman, perbanyak materi yang di luar kepala. Gitu. Jadi itu obatnya blank, itu persiapan jadinya. Sudah ada jadinya plan A, plan B, plan C, sampai plan Z. Dan sudah ada. Oke, itu jawabannya dari Jono. Nanti giveaway-nya kita DM ya. Kita DM. Siap. Terima kasih, Jono. Terus mana lagi ya? Kita pilih lagi. Cara, ini dari Denny Sandrian 26, cara jadi host yang nggak garing gimana? Soalnya saya pernah jadi host di kampus dan nggak gampang katanya. Rumah biar nggak garing. Wah, benar. Kalau saya, nggak garing itu tergantung ya. Yang penting jangan berusaha ngelucu ya teman-teman ya. Oke. Karena yang bikin garing itu adalah berusaha ngelucu. Kalau saya punya, kalau sharing nih, biasanya kalau saya ngasih kelas, saya tuh seneng dengan angka 3. Jadi, pelor saya 3. Punya komedi 3. Kalau ada apa-apa, saya patokan di 3. Kalau 3 tidak berhasil,
berarti sudah jangan berusaha melucu. Sudah aja jadi MC yang serius. Kalau saya. Oke. Gitu, jadi jangan maksain. Karena lucu itu anugerah. Coba komen ya. Ya, komen karak masuk, gue sayang sendiri coba. Sule Andre, ya nggak? Ketemu Sule Andre, ninggal IG guys. Iya, jadi lucu. Mereka sudah punya anugerah itu, teman-teman. Jadi jangan berusaha lucu intinya. Kalau memang MC harus serius aja, gitu. Gitu jawabannya ya. Nanti di DM lagi. Siap. Untuk yang tadi pertanyaannya dijawab sama Kang Omes ya. Lalu satu lagi ya guys ya. Satu lagi, boleh ya satu lagi ya Mes ya? Boleh dong. Dari Abu Kiting, Omes bisa jago ngelawak karena dari mana ya? Lingkungan kah atau memang dibuat katanya gitu. Kalau saya sebetulnya kalau di komedi sebetulnya saya tidak terlalu komedi. Terus kalau di acara saya suka ngasih ini nih. Mun acara komedi ya teman-teman nih. Kan yang diajak main itu kalau nggak ganteng banget, cantik banget, mun teh goreng pisan. Kan kalau ganteng banget Hamis Daud. Komedian teh, wah ini adik saya nih, wah ini keluarga saya. Ya teh. Kalau nu gorengnya pasti esok apa sih lu diajak main? Saya tuh termasuknya yang tanggung. Gitu. Jadi ganteng teh goreng teh. Jadi kita harus pintar-pintar. Kalau saya, wah ngelawak dari mana? Alhamdulillah dari belajar. Belajarnya itu adalah ya dengan ikut semua program. Saya pernah ikut Extravaganza, komedi skrip. Isinya pemain film, bahkan bukan real pelawak. Saya pernah ikut YKS sama almarhum Olga, Wendy Cagur, dan lain sebagainya. Itu kan komedi situasi. Ya kan bukan skrip. Terus saya ikut komedi Nightlife kemarin, ini talk show bareng Sule sama Andre. Komedi yang berbeda lagi sama Mbak Nunung. Jadi intinya, kalau saya dari belajar ketemu dari orang-orang yang sudah lucu. Gitu. Dan kalau saya ya, dari dulu ditanya, Mas mau ditulisnya apa wawancara? Pelawak. Wah jangan ditulis pelawak. Justru saya bukan jadi merendahkan pelawak, justru tulisan pelawak buat saya itu adalah, wah itu ilmunya tinggi, pelawak itu sehebat Komeng, sehebat Sule, sehebat Cak Lontong. Mun saya mah udah aja lah aktor atau host, karena ngelawak tuh susah bebannya. Jadi kalau sudah pelawak harus lucu gitu. Iya benar, bebannya tinggi gitu juga ya kalau jadi pelawak ya. Edun. Coba aja lihat YouTube Sule atau apa, kan suka ada tuh curhatannya, sedihnya jadi pelawak seperti apa. Ada pelawak di rumah nama mau ngalawak menurutnya? Mual mang, galak. Boro cenah lieur. Itu kan bayar listrik, bayar kreditan. Itu mah kan bodoran Kang Ibing cenah, tukang beca ge moal ngabeca di imah nama cenah. Iya bener. Eta. Oke, selamat buat teman-teman yang dapetin giveaway karena pertanyaannya sudah dijawab oleh Omes. Ini kita kasih kesempatan, masih ada waktu. Oke. Masih ada, ayo. Nah itu, coba kita kasih satu lagi lah ya. Berapa teman-teman saya mau nyapa nih dari tadi nyapa saya. Boleh. Ada Signorita, tadi Signorita Esperanza, tadi katanya halo. Tuh, tadi ada di dalam. Oh iya benar. Tadi ada Sinyo, terus ada Bang Zul, tadi ada fotografer handal dari Banyuwangi, terus tadi ada teman-teman sahabat Ayah Sarah, itu dari Yayasan Sahabat Ayah Sarah, Yayasan Anak Kanker. Terima kasih sudah nonton, dan teman-teman yang lain ini banyak juga, hatur nuhun teman-temanku. Oke. Siap. Ini ada salam juga dari kru dari 3 Second nih, lihat tuh. Wah, sehat-sehat sadayana, ditunggu ya, beneran saya kirim Bandung Kunafe. Sehat-sehat. Kunafe. Ya, saya beres ini. Demi Allah. Demi Allah, share alamat nanti saya kirim beneran. Share alamat Joy. Pak Joy tuh nya tuh cenah.
Iya tuh Joy, pastinya. Lain alamat dia. Oke, Jadi kirim Mes, spesial. ini Yap. udah mau maghrib nih. Statement terakhir mungkin Ya. dari Omes nih, yang mungkin bisa menginspirasi yang mau menyaksikan 3 Second Talk juga. Boleh dong, silakan. Ya, dari kemarin juga saya nonton It's 3 Second ya, 3 Second Talk yang di YouTube juga. Emang obrolannya serius, santai, tapi menginspirasi dan berbagi pengalaman semuanya seperti apa, terutama mungkin kita dari dunia hiburan. Cuman kalau dari saya, apa namanya? Aduh, iya, terlalu iya ternyata teman-teman lah. Ternaon atuh. Teman-teman, kalau punya cita-cita, kalian harus mengejarnya, ya. Sekarang, cara mengejar mimpi kalian itu udah banyak platformnya. Gak usah melalui TV, kalian sudah bisa membuat TV sendiri. Gak usah selalu di radio, kalian sudah bisa podcast sendiri. Kalian sudah bisa bikin YouTube sendiri. Cuman, kalau dari saya nih, apapun yang dilakukan, itu ada tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Jadi, setiap apapun yang kalian kejar, mimpi kalian, ada tanggung jawab di balik itu. Kalau mau jadi YouTuber yang bertanggung jawab, gak apa-apa isinya mau nyampah gimana segala macam, tapi tetap bertanggung jawab. Kan ada yang ngeprank kemarin di Bandung, berarti kan dia tidak ingat apa tanggung jawab yang akan, dia tidak bertanggung jawab dengan isi kontennya. Betul. Padahal lucu banyak kok, yang ngeprank banyak, ngeprank ojol itu kan sedih ya. Berarti kan tidak memikirkan tanggung jawabnya, termasuk juga saya gitu. Di dunia TV juga. Makanya kalau ngelihat, ini salah satu bentuk tanggung jawab saya yang saya switch sekarang. Saya sampai saat ini insya Allah gitu ya, hanya mengambil program TV yang bisa ditonton oleh anak saya. Intinya begitu. Oke. Jadi ketika bisa ditonton anak saya, berarti anak-anak satu Indonesia bisa menonton, berarti aman tontonan itu. Betul. Kan saya nggak mau ngasih tontonan yang kurang baik untuk anak saya, termasuk YouTube atau apapun itu. Jadi itu bentuk tanggung jawab saya. Semoga jadi manfaat buat kita semua gitu. Asik tuh pencitraan tuh. Benar, pencitraan. Tepuk tangan, guys. Dukung saya ya untuk jadi aduh. Tapi itu memang sih. Teringat juga dengan tadi pesan dari bapaknya Omes ya, almarhum, bahwa kita harus menjadi manusia yang bisa memanusiakan orang lain. Intinya menjadi khalifah dan berguna untuk sesama, mungkin begitu ya. Betul. Oke. Omes, nuhun pisan sudah diganggu waktunya di sela-sela hatur nuhun. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live Instagramnya It's 3 Second. Nanti kita bakal kasih lagi bintang tamu selanjutnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi sesuatu yang positif, dan tentu saja kita bakal kasih giveaway buat teman-teman semuanya yang aktif di live Instagramnya di 3 Second Talk. Omes, ada nomor. Siap, hatur nuhun. Mangale, Mang Joy, semua teman-teman, hatur nuhun. Di Antos Bandung Gunavena langsung dikirim. Terima kasih yang udah nonton semua. Selamat menjalankan ibadah maghrib, nuhun, mengalir atau nuhun. Nih, bye-bye dulu, dadah dulu. Salam, bye. Bye. Bye.